Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, perjalanan kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima undangan Tuhan yang terakhir untuk tahun 2025. Kita ada dalam ucapan syukur, duduk semeja seperjamuan dengan semua orang percaya, bahkan dengan Tuhan sendiri, menikmati kemurahan Tuhan dalam perayaan sakramen perjamuan kudus yang akan berlangsung besok. Tentu ini menjadi sebuah kerinduan dalam diri setiap orang percaya, terutama setiap anggota sini. Kekasih Tuhan sekalian, rupa-rupanya Paulus menerima kabar sukacita yang ia dengar dari Sostenes yang membawa kabar tentang kondisi jemaat di Korintus yang pertumbuhan mereka cukup bagus. Jemaat Korintus ini termasuk salah satu kota besar pada masa itu. Ada begitu banyak cendekiawan yang ada di sana. Dan juga jemaat di Korintus hampir sebagian besar adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka banyak mengenal dan mengetahui tentang Yesus bukan saja dari pemberitaan para rasul, tapi mereka juga adalah para cendekiawan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat membaca itu dari catatan yang disampaikan kepada kita dalam sebuah bentuk ucapan syukur yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Ia mengatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah karena kasih karunia Allah telah terjadi dalam diri orang-orang percaya yang ada di Korintus, yang mana mereka disebut sebagai mereka yang kaya dalam segala hal. Kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Luar biasa ya. Berarti jemaat Korintus ini jemaat agak di perkotaan ya. Mereka bukan di Filipi itu kota-kota kecil, kampung-kampung kecil. Tapi Korintus ini dia hampir setara dengan Roma. Dia kota perdagangan, kota yang menjadi tempat arus orang dari luar masuk keluar, sehingga sedikit lebih modern dari beberapa kota-kota kecil seperti Tesalonika, Filipi, Efesus, dan beberapa yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa Paulus merasa bersyukur bahwa pertumbuhan iman yang terjadi dalam diri jemaat di Korintus sungguh baik. Segala kasih karunia Allah menjadi bagian yang mereka rasakan di dalam hidup bersama sebagai orang percaya. Mereka mengembangkan berbagai kasih karunia, talenta yang Tuhan beri kepada mereka, dan mereka hidup dalam kehidupan yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia juga mengatakan bahwa dengan memelihara kondisi iman yang baik, sebuah pertumbuhan iman yang baik sebagai orang-orang yang paham dan mengerti, maka dengan sendirinya kita sedang ada dalam persiapan yang benar, dan pada saatnya nanti kita tidak didapati sedang ada dalam kondisi cacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ia juga menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan yang ada di Korintus mampu menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hidup mereka. Ini sebuah berita yang baik. Sebagai anggota Sidi, kita punya panggilan yang sama. Kita juga menjadi orang-orang yang disebut sebagai mereka yang kaya dalam hal perkataan,
kaya juga dalam hal pengetahuan. Sebagai anggota sini kita sama-sama telah belajar tentang bagaimana orang dewasa di dalam iman itu harus hidup. Kita hidup menurut keteladanan yang Tuhan beri. Kita hidup untuk menyaksikan Kristus di dalam hidup kita, dan dalam pengenalan yang benar akan Kristus, hidup kita hari lepas hari menjadi cara kita menyampaikan kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-9 ia mengatakan kepada kita dalam bacaan bahwa Allah telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah setia. Saya dan saudara terpanggil untuk tetap menjadi setia. Dan kesetiaan itu kita buktikan dalam segala hubungan kita hari lepas hari. Hubungan sebagai persekutuan orang percaya, demikian juga hubungan bersama dengan Tuhan. Allah yang setia yang terus menganugerahkan kepada kita karunia keselamatan, sebagaimana yang tercatat pada ayatnya yang keempat. Ia memberi penegasan ini kepada setiap orang percaya bahwa anugerah keselamatan telah dianugerahkan melalui Kristus Yesus kepada setiap orang percaya. Dan di saat kita merayakan perjamuan kudus, kita terus diingatkan tentang kasih dan anugerah tersebut. Setiap anggota sini akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus melalui pelayanan roti dan anggur. Dan di saat yang sama itu, kita terus diingatkan bagaimana kasih karunia Allah itu tersampaikan kepada saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah yang setia, Allah yang sama akan terus meneguhkan iman saya dan saudara. Allah yang sama akan terus menopang saya dan saudara menjalani hari-hari kita. Karakter Tuhan yang setia itu tidak berubah. Dan karakter Tuhan yang setia itu akan terus mewarnai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap ada dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka dengan menerima undangan Tuhan untuk ada di dalam perayaan sakramen perjamuan kudus, kita sedang belajar tentang kesetiaan. Kita sedang melakukan kesetiaan itu sendiri, yaitu dengan menerima undangan Tuhan. Kita ada dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena untuk itulah saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi akan karunia-karunia keselamatan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perjamuan kudus pun kita terus diteguhkan, kita terus diingatkan, kita terus mengenal dan mengingat akan kasih Tuhan, dan iman kita terus ditumbuhkan. Karena dengan demikian kita menyadari betapa besarnya kesetiaan yang Tuhan buat melalui kematiannya. Pengorbanan darah dan tubuhnya di kayu salib mengingatkan saya dan saudara setiap kali kita merayakan perjamuan kudus. Itulah inti dari kasih karunia yang dianugerahkan Allah atas semua orang percaya. Karena itu, terimalah pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan berlangsung besok sebagai cara kita menyambut kasih karunia Allah dalam hidup kita. Berjalanlah di dalam iman, setialah dalam panggilanmu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.